Ngeri terjadi lagi, drone rezim Zionis belasan jatuh di dekat perbatasan Lebanon. Militer rezim Zionis mengumumkan jatuhnya belasan pesawat tak berawak Israel di dekat perbatasan utara Lebanon. Tentara Israel pada Jumat pagi mengumumkan bahwa pesawat tak berawak rezim agresor itu jatuh di wilayah maritim dekat perbatasan utara Lebanon. Militer Israel mengklaim drone-nya jatuh ke laut karena kesalahan teknis, namun diberitakan oleh media Palestina, drone milik Israel ditembak jatuh. Menurut pengumuman ini, setelah jatuhnya drone tersebut, pasukan Israel mengeluarkannya dari laut dan sampai akhir penyelidikan, penerbangan drone jenis itu akhirnya dihentikan. Media Zionis itu belum menyebutkan model drone dan lokasi pasti jatuhnya, namun drone itu selalu digunakan untuk menyerang pasukan Palestina. Sejak tahun lalu, tentara Zionis telah berulang kali melaporkan jatuhnya drone di perbatasan utara, tepi barat dan juga di sekitar jalur Gaza. Militer Zionis selalu mengklaim bahwa drone rezimnya jatuh di berbagai wilayah pendudukan karena cacat teknis dan masalah semacam itu. Namun, Zionis hanya tidak membeberkan fakta yang sebenarnya jika Zionis sudah mengalami kelemahan dan juga loyo melawan pasukan perlawanan dari Palestina. Drone Israel jatuh di Lebanon, ini penampakannya. Satu pesawat tidak berawak atau drone Israel jatuh di desa Wazani Selatan Lebanon pada Selasa 19 Juli. Tentara Israel telah mengklaim mereka tidak mengetahui adanya kecelakaan pesawat tidak berawak. Kecelakaan terjadi bersamaan dengan serangan tentara Israel di satu lokasi Hamas di jalur Gaza yang diblokade. Insiden itu juga datang tidak lama setelah pernyataan Perdana Menteri Israel Yair Lapid selama turnya di sepanjang perbatasan Lebanon. Saat itu dia memperingatkan tindakan agresif Hizbullah dapat menyebabkan kawasan itu ke eskalasi yang tidak diinginkan. Pada Senin, tentara Israel mengumumkan satu pesawat tidak berawak dilaporkan telah menyusup ke Israel dari Lebanon. Pemerintah Israel mengklaim drone itu dikirim oleh Hizbullah. Pada 2 Juli 2022, Hizbullah meluncurkan 3 drone tidak bersenjata menuju ladang gas Karis. Setelah itu, Israel bersumpah untuk membalas. Pantas pasukan IDF dibikin keok, inilah rahasia Hizbullah sanggup tandingi Israel. Peperangan di Timur Tengah seakan tidak pernah berakhir selama setengah abad terakhir. Namun saat kawasan selatan Lebanon bergejolak, pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa bergerak cepat berupaya meredam situasi. Sebelumnya Hizbullah menembakkan 3 roket Katyusha ke kawasan Galilea Israel. Militer Zionis membalasnya dengan mengirim 10 roket kelas menengah ke lembah Beka, markas para militan Syiah itu. Komandan Pasukan Perdamaian PBB untuk wilayah Lebanon, Luciano Portolano, menyatakan pihaknya berusaha mencari pemicu saling tembak roket itu. Adu roket ini adalah insiden kedua setelah pada 28 Januari menembakkan roket ke perbatasan Sheba. 2 tentara Zionis dikabarkan tewas dan 1 perdamaian atau 1 pasukan perdamaian PBB juga tewas. Sedangkan 7 lainnya luka-luka. Dari semua faksi kelompok bersenjata di Timur Tengah, sejauh ini baru Hizbullah yang sanggup menahan kekuatan tempur Israel. Jika dua pihak itu bertikai, maka perang yang melelahkan berisiko kembali terulang. Skenario itu menurut analis militer sebisa mungkin dihindari oleh petinggi Zionis di Tel Aviv. Hizbullah mengakui melakukan provokasi lebih dulu dengan menembakkan roket ke wilayah Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas tindakan
dari jet tempur Israel menghabisi apartemen di distrik Jarama, ibu kota Damaskus, sehari sebelum kedua pihak baku tembak. Sementara itu di ibu kota Beirut, Lebanon, ribuan orang berkumpul memanjakan doa bersama mengenang Kantar. Kantar adalah sosok yang dihormati karena salah satu tokoh Lebanon yang berani melawan penjajahan Israel pada tahun 1982 ketika dia membunuh seorang polisi Zionis. Kantar dipenjara 30 tahun. Selepas bebas pada 2008, dia segera mendapat posisi tinggi di Hizbullah. Dukungan publik inilah yang membuat Hizbullah bisa bertahan 3 dekade melawan Israel. Bahkan dibanding Hamas atau Fatah dari kawasan penjajahan Palestina, Dewan Jihad Hizbullah selangkah lebih maju melawan kekuatan Zionis. Hizbullah secara harfiah artinya adalah Partai Allah, adalah sayap politik dan paramiliter yang dipersenjatai Iran. Dibentuk pada tahun 1982, misinya adalah membebaskan kawasan Lebanon yang saat ini dijajah Israel. Iran meminjamkan setidaknya 5.000 pasukan Garda Nasional untuk menyokong Hizbullah yang masih kekurangan anggota. Hizbullah memperoleh pasukan ribuan roket buatan Rusia, kemewahan yang pada 1980-an tank dimiliki organisasi perlawanan Israel lainnya. Serangan sporadis dengan gaya gerilya dilakukan Hizbullah pada personel militer Israel hingga tentaranya kalah. Hasilnya organisasi yang berbait pada Teheran itu bak kecewak. Pada 1989 sebelumnya Israel menghancurkan markas besar Hizbullah di Marrakech. Tapi hal itu kembali dibalas dengan serangan tidak terduga yang menghancurkan militer Zionis.